السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir Abu Sa'id Al-Muhalla sedang salat. Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Sa'id Al-Mu'alla, bukan Abu Sa'id Al-Khudri ya, sedang salat, dipanggil oleh Nabi. Ya Abu Sa'id, ya Abu Sa'id. Falam ujibhu. Aku tidak menyahut. Aku tidak membatalkan solatku. Selesai solat, aku mendatangi Nabi. Nabi langsung bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani? Kenapa engkau tidak datang saat tadi aku memanggilmu? Dijawab oleh Abu Sa'id, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Tadi aku sedang sholat ya Rasul. Jawab Nabi, nah ini tafsir. Ini tafsir itu seperti ini. Jadi beliau sendiri, Rasul sendiri yang ucapannya merupakan dalil, tetap merujuk kepada dalil. Ucapan beliau dalil. Kalau ucapan Abu Bakar kan bukan dalil, ucapan Umar bukan dalil, ucapan siapapun bukan dalil. Maka kalau kita mengikuti tanpa dalil namanya taklid. Maka ta'rif taklid adalah mengikuti pendapat seseorang yang bukan dalil, mengikuti ucapan seseorang yang bukan dalil. Oleh karena itu ketika kita mengikuti apapun yang diucapkan oleh Nabi, itu bukan taklid. Itu bukan taklid. Di sini Nabi membawa dalil. Ya. Surat Al-Anfal. Alam yakulillah. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Ya. Di sini Nabi mengajarkan tafsir. Jadi tafsirnya seperti itu. Jadi tafsir adalah pemahaman Nabi terhadap ayat Al-Quran. Bukan pemahaman si A, si B, si C, bukan. Tapi pemahaman Nabi SAW terhadap Al-Quran, itulah tafsir yang tidak mungkin salah. Mana mungkin Nabi memahami Al-Quran salah? Selain Nabi bisa salah. Kemarin kita bahas sekelas Umar, yang seandainya ada Nabi lagi setelah aku, yang akan jadi Nabi adalah Umar, tapi nggak faham terhadap ayat la junaha alaikum an taqsuru minas salah.
Tidak ada dosa bagi kalian mengqasar sholat. Jadi seolah qasar itu bukan yang terbaik, tapi boleh. Gitu. Padahal kan keliru. Justru yang terbaik qasar. Tidak qasar tidak baik, walaupun sah ya. Ketika kita safar, tidak qasar tidak baik, walaupun sah. Itu sekelas Umar tidak faham. Alhamdulillah masih ada Nabi. Maka Nabi meluruskan kesalahan Umar dengan mengatakan al-qasru sadaqatun minallah. Salat qasar itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Allah tidak suka kalau sedekahnya ditolak. Jadi kalau kita sedang safar kok salat 4 rakaat, Allah tidak suka walaupun sah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya memanggil engkau untuk sesuatu yang menghidupkan engkau, ini sifat, bukan syarat. Jadi nggak bisa kalau Allah dan Rasulnya memanggil untuk sesuatu yang tidak menghidupkan engkau, nggak apa-apa, nggak menyambut. Tentu ini keliru. Ini sifat, bukan syarat. Seperti Nabi mengatakan Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, wanita-wanita yang mengikir gigi, mencukur alis, mentato badan. Kata wanita ini adalah sifat, bukan syarat. Kalau syarat berarti laki-laki boleh. Kan yang dikutuk, dilaknat adalah wanita yang menyambung rambut, mentato badan, dan seterusnya. Berarti laki-laki boleh. Betulkah? Salah. Karena di situ sifat. Karena hari itu yang menyambung rambut, mencukur alis, mentato badan hanya wanita. Maka disebut wanita. Bagaimana laki-laki? Sama, bahkan lebih buruk lagi, lebih dikutuk lagi, lebih dilaknat lagi. Ya. Nah, sama dengan ini. Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah dan Rasulnya memanggil engkau untuk sesuatu yang bikin engkau hidup. Sifat dari panggilan Allah dan Rasulnya pasti membuat kalian hidup. Tidak mungkin membuat kalian binasa. Ya. Disinilah pentingnya ilmu fikih. Mana yang wajib kita utamakan, yang tidak wajib kita tinggalkan untuk sesuatu yang wajib. Kan sholatnya sholat sunnah. Sementara menyahut panggilan Nabi, mendatangi panggilan Nabi, wajib. Ya. Nah, tentu dari sini kita tahu bagaimana ketika kita sholat sunat, tiba-tiba dipanggil ibu kita. Ibu ya, bukan istri ya. Apakah kita batalkan sholat kita? Sholat sunat ya? Batalkan tidak? Batalkan. Batalkan. Begitu pula ketika seorang istri sedang sholat sunat, dipanggil suami, batalkan. Ya, ini bukan kekhususan Nabi. Artinya mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Kan memenuhi panggilan suami, memenuhi panggilan ibu, orang tua wajib. Salat duha tidak wajib, salat tahajud tidak wajib. Jangan sampai yang wajib diabaikan untuk sesuatu yang tidak wajib. Nah, yang jelas peristiwa Juraij sudah jelas sekali. Sampai ibunya marah, sampai mendoakan buruk, dan dikabulkan oleh Allah. Ini terang benderang bahwa yang wajib harus kita utamakan.
Yang tidak wajib kita tinggalkan untuk sesuatu yang wajib. Sedang baca Al-Quran, sedang salat sunat, tiba-tiba qomat, kita tinggalkan. Gitu ya. Nah, ternyata panggilan Nabi kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla adalah untuk mengajarkan satu surat terbesar di dalam Al-Quran. Apa kemarin? Al-Fatihah. Ini surat terbesar. Kalau ayat terbesar, ayat kursi. Kalau surat terbesar, suratul Fatihah. Kemudian riwayat kedua ini dari Ubay bin Ka'ab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada Ubay bin Ka'ab. Satu ketika Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab. Wa huwa yusalli fil masjid. Waktu itu Ubay bin Ka'ab sedang salat di masjid. Falamma faragha min salatihi lahiqahu. Setelah selesai salat, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadi. Nabi meletakkan tangannya di tanganku. Wa huwa yuridu an yahruja min babil masjid. Waktu itu beliau sedang menuju keluar dari masjid. Thumma qala, beliau bersabda, inni la arju alla takhruja min babil masjid hatta ta'lama surata ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Quran mithluha. Ada satu surat yang surat itu tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Al-Furqan. Al-Furqan apa? Al-Furqan Al-Quran. Yang seperti itu. Gitu. Maksudnya ada di Al-Furqan, ada di Al-Quran, tapi cuma satu. Gak ada duanya. Ya. Akan aku ajarkan sebelum kita keluar dari masjid. Ya. Inilah arju alla takhruja min babil masjid. Sebelum engkau keluar dari masjid, engkau harus tahu ini. Ini Nabi menunjukkan betapa waktu itu sangat-sangat berharga. Banyak dari kita menyia-nyiakan waktu, terbuang dengan percuma, apalagi hari ini. Ya. Untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan dosa. Bahkan mengandung dosa. Ini bayangkan Nabi mengatakan jangan sampai engkau tahu surat ini di luar masjid. Sebelum keluar engkau harus tahu. Faja'altu abta'u fi masjid raja'a dhalik. Mendengar itu aku penasaran, aku berharap diberitahu oleh Nabi surat apa itu. Maka aku melambatkan jalanku agar tidak cepat-cepat keluar dari masjid. Karena janji Nabi sebelum keluar dari masjid. Ini pelajaran bagi kita bahwa setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat
Mestinya ilmu kita itu bertambah, ilmu kita bertambah, ilmu kita bertambah terus. Dan untuk ilmu ini tidak terhingga, tidak ada batasannya. Kalau sholat kan terhingga, udah sholat 5 waktu, duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, salat sunat wudu, terhinggalah, udah selesai. Puasa juga bisa dihitung, udah selesai. Ilmu nggak ada selesai, ilmu nggak ada selesai. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Dan sesuatu yang sangat menarik dalam hal ilmu ini, ada kalanya profesor, doktor, dalam 1-2 ilmu kalah oleh mahasiswanya yang baru semester 3 misalnya. Ini hebatnya ilmu, ya. Bukan secara keseluruhan ya, 1-2. Begitu pula ulama besar, maka mengakui. Oleh karena itu, ketika ada tulab, pelajar, murid, ingin membantah gurunya, syekhnya, tapi ragu-ragu, maju mundur. Ya. Saya saksikan waktu itu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, ketika salah satu ustadz membantah beliau, tapi maju mundur. Ya. Apa kata beliau? Engkau tidak lebih rendah dari hudhud. Gitu. Engkau manusia, tentu lebih mulia dari hudhud. Dan aku tidak lebih hebat dari Nabi Sulaiman. Ya. Mana mungkin aku lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Menyamai saja tidak mungkin. Ya. Dan engkau tidak mungkin lebih rendah dari hudhud. Orang cuman burung. Nah, burung saja berani mendebat Sulaiman dan kalah Nabi Sulaiman. Inilah ilmu. Ya. Maka mau profesor, doktor, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, pasti satu saat dalam satu permasalahan, 2 permasalahan dikalahkan oleh muridnya misalnya, orang awam misalnya. Ini hebatnya ilmu. Maka tidak boleh mentang-mentang berilmu, mentang-mentang ulama, pasti merasa benar semua. Nggak boleh dikritik. Nggak punya salah. Nggak mungkin. Pasti punya salah. Pasti bisa dikritik. Nah, ulama ahlu sunnah seperti ini keadaannya. Beda dengan firqah-firqah dhalal. Ya, nggak boleh guru dikritik, nggak boleh, pasti benar. Ketika sudah beda pendapat, nggak setuju, ya siap-siap bikin firqah baru. Ciri-ciri firqah begitu. Bikin firqah lagi baru, bikin firqah lagi yang baru. Kullu firqatin tatafarraq. Ini kaidahnya. Setiap firqah pasti akan berfirqah-firqah lagi. Beda dengan Ahlus Sunnah. Salah-salah. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Abu Bakar, Umar bahkan. Ya, salah-salah. Nah, jangan sampai semangat seperti ini luntur. Lalu kita mengatakan tidak mungkin Syekh bin Baz salah, tidak mungkin Syekh Utsaimin keliru. Ya. Tidak mungkin apa yang terjadi di Masjidil Haram keliru, salah, bid'ah. Ya. Kata siapa? Mungkinkah terjadi bid'ah di Masjidil Haram? Masjid Nabawi? Ya mungkin. Mungkin saja. Yang sempurna hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Thumma qultu ya Rasulullah, masuratul ladhi wa'adtani. Ya Rasul, ketika aku melambatkan jalanku, Nabi diam saja, tidak memberitahu janjinya tadi. Katanya mau memberikan ilmu sebelum keluar dari masjid. Ini udah mau keluar, aku lambatkan jalanku. Nah, di sini aku menagih. Ya Rasulullah, masuratul lati wa'adtani. Apa surat yang engkau janjikan tadi? Nah, dijawab oleh Nabi, surat Al-Fatihah, surat terbesar. Ya. Dan secara tempat, secara waktu, hanya dibaca ketika sholat. Ya. Maka tidak ada dalil habis sholat, sebelum pengajian, mengakhiri pengajian, setelah sholat, dan enggak ada. Ya. Mereka mungkin berpegang dengan hadis dhaif, bahkan maudhu', suratul Fatihah lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah untuk apa saja dibaca. Dengan hadis yang tidak sahih ini, mereka mengamalkan bahwa habis sholat baca Al-Fatihah, sebelum pengajian baca Al-Fatihah, tutup pengajian baca Al-Fatihah, semuanya. Ya. Hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW. Maka kita baca suratul Fatihah secara waktu, mengkhususkan ya ketika sholat. Kalau tidak mengkhususkan ya silakan. Lagi bengong-bengong, lagi nunggu pesawat, lagi nunggu bus, atau di atas pesawat, di atas kereta, silakan. Yang tidak boleh adalah menentukan, maniqtadha faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia telah membikin syariat sendiri. Maka haram bagi kita menentukan waktu, haram bagi kita menentukan tempat, ya, kecuali ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kemudian dari Abdullah bin Jabir, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ahraqal ma'. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu terdengar suara air. Sepertinya Nabi sedang berwudu. Ya. Ada hijab atau terhalang sesuatu. Tapi Abdullah bin Jabir tahu bahwa ini Nabi. Dan ada suara percikan air. Fakultu, Assalamu alayka ya Rasulullah. Memberikan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini boleh tentunya. Ya. Bagi yang faham bahasa Arab, boleh. Assalamu alayki ya zawjati. Boleh. Bagi yang faham bahasa Arab. Yang tidak faham, ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya, bisa kum, bisa ki, bisa ka, bisa kunna, tergantung kedudukannya. Kan dalam bahasa Arab bisa engkau satu laki-laki, engkau dua laki-laki, engkau banyak laki-laki, engkau satu perempuan, engkau dua perempuan, engkau banyak perempuan, berarti ada 6 ya. Kakumakum,
kuma kunna. Nah, itu yang faham bahasa Arab. Yang tidak faham cukup assalamualaikum. Atau faham bahasa Arab, ya seperti orang Arab terhadap istrinya, assalamualaikum, ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak salah, gitu, nggak salah. Assalamualaikum ya Rasulullah, falam yarudda aliyya. Nabi nggak jawab. Nabi nggak jawab. Fakultu, aku ulangi lagi, assalamualaikum ya Rasulullah, salam bagimu ya Rasul. Falam yarudda alayya. Nggak jawab lagi. Nggak jawab lagi. Fakultu assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yarudda alayya. Nggak jawab lagi. Berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali. Fantolaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Setelah itu selesai, beliau berjalan. Wa ana khalfahu. Kemudian aku mengikuti di belakang beliau. Kemudian beliau masuk ke rumah. Wa dakhaltu anal masjidah. Sementara tidak mungkin aku mengikuti beliau masuk rumah, aku masuk masjid. Wa jalastu kaiban hazinan. Aku duduk di masjid dengan merenung, bersedih. Bersedih. Ya. Kenapa Rasul tidak menjawab salam? Ya. Bagi sahabat ini berat sekali. Sangat berat sekali. Bagaimana seorang Rasulullah tidak mau menjawab salamku. Fa kharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tatahhar. Tidak lama Rasulullah keluar menemui aku dalam keadaan sudah suci, selesai berwudu gitu ya. Faqal, Nabi mengatakan, beliau mengatakan, alaikassalam warahmatullah, wa alaikassalam warahmatullah, wa alaikassalam warahmatullah. Berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Sepertinya tidak dijelaskan di sini. Di riwayat lain dijelaskan bahwa sengaja aku tidak menjawab salammu tadi 3 kali karena aku ingin menjawab salammu dalam keadaan bersuci. Ini ilatnya, ini alasannya. Bukan seperti yang menjadi anggapan sebagian orang, mungkin sebagian ulama ya. Saya tidak tahu. Ini berarti ketika wudhu tidak boleh ngomong, gitu ya. Kalau wudhu nggak boleh ngomong, ya jangankan ngomong, jawab salam aja nggak boleh. Maka Nabi menjawab salam setelah selesai wudhu. Ya. Ini tidak tepat, karena Nabi sendiri yang membeberkan ilatnya itu. Aku ingin menjawab salammu dalam keadaan suci. Ya, kalau sedang berwudu kan belum selesai, belum suci. Ya. Nah, ini yang tepat. Ya. Maka larangan berbicara ketika berwudu tidak kuat. Ya. Ala ukhbiruka ya Abdullah ibn Jabir bi aqyari suratin fil Quran. Sama dengan tadi, Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Jabir tentang surat yang terbesar, terbaik dalam Al-Quran. Ya. Dan inilah Nabi SAW. Ketika
diberi kebaikan, beliau selalu membalas yang jauh lebih besar. Beri salam 3 kali, menjawab, dan diajarkan ilmu. Disediakan air 1 ember untuk wudhu. Nabi berterima kasih. Rabi'ah namanya. Nabi mengatakan, engkau minta apa? Salni. Malam-malam ini. Rabi'ah menjawab, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya nanti di surga dekat denganmu. Ini kan jauh sekali. Cuman menyediakan air seember, 1 bejana buat wudhu, dibalas oleh Nabi dengan luar biasa. Ya. Maka sunnah bagi kita, kalau diberi kebaikan, hadiah, apalah oleh tetangga kita, teman kita, saudara kita, balaslah yang lebih. Kalau bisa tentunya. Jika tidak bisa membalas, sudah mencukupi ucapan jazakallahu khairan. Ya. Ketika kita tidak sanggup membalas, doakan. Inilah akhlak seorang muslim. Inilah keadaan kaum muslimin yang berujung saling mencintai, saling menyayangi, saling memuliakan, dan seterusnya. Wastadallu bihadzal hadithi wa amthalihi ala tafaduli ba'dil ayat waswar. Ada ba'din. Dari hadis-hadis di atas, para ulama berdalil bahwa satu surat dengan surat lainnya, satu ayat dengan ayat lainnya, itu tafadul, berlebih dan berkurang. Tidak berada dalam satu tingkatan. Walaupun ada pendapat lain, saya kira pendapat lain ini lemah. Sama, kan sama-sama firman Allah, sama semua. Saya kira lemah sekali pendapat ini karena Nabi sendiri yang mengatakan, bi ahyari surati, aku ajarkan kepada engkau sebaik-baik surat terbaik dalam Al-Quran. Dan keadaan kan seperti itu. Semua malaikat baik mulia. Apakah kemuliaannya berada dalam satu tingkat? Tidak. 124.000 Nabi Rasul, semuanya baik, semua mulia, semua dijamin masuk surga. Tapi apakah mereka berada dalam satu derajat? Tentu tidak. Ya. Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Harun. Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim, dan begitu seterusnya. Maka surat seperti itu, sholat seperti itu, saum seperti itu. Disinilah maka ketika waktu terbatas, kita hanya bisa melakukan satu kebaikan, padahal di situ ada 2 kebaikan. Ada 2 saum misalnya, ada 2 sholat misalnya. Waktu pendek, kita hanya bisa melakukan 1, maka pilihlah yang terbaik. Ya. Mau sholat sunat wudhu apa qabliyah subuh, waktu terbatas, maka pilihlah qabliyah subuh. Ya. Waktu terbatas, mau puasa Senin, biasa Senin Kamis ya, apa puasa Arafah atau puasa Asyura ya. Kebetulan jatuh di hari Senin, maka pilih puasa Arafah atau Asyura. Asyura puasa terbaik setelah Ramadan.
berbeda dengan keburukan. Berbeda dengan keburukan dosa. Ada dua keburukan, nggak mungkin kita tidak lakukan, harus dilakukan. Ya, pilihlah yang lebih ringan. Ya. Keburukan itu harus dilakukan. Gitu. Ya, seperti seorang dokter berhadapan dengan pasien perempuan, ini nggak boleh tidak, harus ditolong. Kalau tidak ditolong, binasa, memeriksa. Ya. Nah, cari mudorot yang lebih ringan. Ya. Misalnya ditemani pula oleh seorang wanita, jadi bertiga, jangan berdua misalnya. Kan dokter kan bisa punya asisten, ya kan? Nah, yang perempuan. Nah, cara-cara seperti ini ditempuh oleh seorang muslim. Ya. Tetap cari yang paling ringan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi Abu Sa'id Al-Mu'alla, ini Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna fi masirin lana. Waktu itu kami sedang berjalan, safar. Fanazalna, lalu kami beristirahat, bermalam. Faja'at jariyatun. Saat kami beristirahat itu, tiba-tiba datang jariyah. Jariyah bisa budak perempuan, bisa gadis kecil. Faqalat, gadis kecil ini mengatakan, inna sayyidal hayyi salim. Ketua kami, pembesar kami, kepala suku kami sedang sakit. Wa inna nafarana buyiba. Dan orang-orang yang bisa mengobati di antara kami sedang tidak ada. Fahal minkum raqin. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah, membacakan sesuatu untuk orang yang sakit? Ya. Faqama ma'aha rajulun ma kunna na'bannahu. Ini di riwayat lain Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang tampil, di sini sepertinya bukan. Ya. Maka berdirilah seorang laki-laki di antara kami yang kami nggak kenal dia tukang meruqyah. Ya. Tukang menjampi-jampi kalau istilah bahasa daerah, ya. Biruqyatin, dengan ruqyah. Kok dia berani-beraninya gitu. Padahal setahu kami dia nggak bisa meruqyah gitu. Faraqahu fabari'ah. Maka mulailah dia meruqyah dan akhirnya sembuh. Ya. Fa umira lahu bi 30 syatan. Karena saking senangnya kepala suku sembuh, maka diberi hadiah 30 ekor kambing. Wasaqana labanan, dan kami diberi minum susu. Falamma raja'a kulna lahu. Dalam keadaan dalam perjalanan pulang, kami bertanya kepada si rajul yang meruqyah tadi, akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarki? Memang selama ini engkau tukang ruqyah, bisa meruqyah gitu, bisa menyembuhkan orang dengan bacaan-bacaan tertentu? Dijawablah, enggak, aku bukan tukang ruqyah, bukan tukang jampe-jampe, bukan. Lah, kok bisa sembuh? Engkau bacakan apa? Ma raqaitu illa bi ummil kitab. Aku hanya bacakan surat Al-Fatihah, ummul kitab. Itu saja. Keluar hukum dari sini bahwa mulai turun Al-Fatihah, mulai turun Al-Quran, sudah tidak ada lagi
tukang ruqyah. Dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi. Artinya siapapun kita bisa meruqyah. Siapa yang tidak bisa, yang tidak hafal Al-Fatihah, bacakan. Mungkin sekali, mungkin 3 kali, mungkin 7 kali, mungkin berulang-ulang kali, belasan kali, puluhan kali, ratusan kali. Sahabat ini mungkin sekali atau 2 kali. Kita, ya jauh derajat kita dari sahabat. Ya kita belasan kali, puluhan kali baru sembuh. Gitu ya. Nah, maka pelajaran besar dari sini, tidak ada ahli ruqyah. Ngapain ahli? Orang kita semua bisa baca Al-Fatihah. Ya. Nah, maka tidak perlu ada ahli ruqyah. Ahli bekam mungkin. Ahli apalagi? Fasdu ya mungkin. Ruqyah jangan dibawa-bawa. Ya. Pelatihan bekam, fasdu udah. Jangan pelatihan bekam, fasdu, ruqyah. Ya. Ruqyahnya jangan. Orang semua bisa. Ini dalil yang sangat jelas bahwa orang yang tidak tahu apa-apa tentang ruqyah, dia bisa menyembuhkan hanya dengan membaca suratul Fatihah. Siapapun bisa. La tuhditsu syai'an hatta na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas'aluhu. Jangan kita apa-apakan dulu 30 ekor kambing ini sebelum kita tanya dulu pada Nabi halal apa haram ini. Inilah sahabat sangat berhati-hati. Ya, apakah upah dari ruqyah itu halal apa haram? Falamma qadimna al-Madinata dzakarnahu lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma kana yudrihi annaha ruqyatun. Setelah kami sampai Madinah, kami bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab, kok dia tahu kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah? Aksimu wadribu li bisahbi. Kalau kalian mau memberikan aku bagian dari kambing itu, aku terima. Maksudnya beliau menghalalkan. Ya, tentu tanpa apa istilahnya, tanpa tarif. Ya, diberi hadiah tentu halal. Wallahu. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya.